Kasus dugaan pemerasan oleh sejumlah oknum polisi terhadap penonton Jakarta Warehouse Project DWP tahun 2024 telah mencuat ke permukaan dan menuai berbagai reaksi publik. Isu ini menjadi perhatian nasional karena melibatkan pelanggaran serius oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan, bukan malah melakukan tindakan melawan hukum. Kejadian tersebut mencoreng nama baik institusi Polri dan memberikan dampak negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional, terutama bagi wisatawan asing yang menjadi korban. Kronologi insiden ini dimulai ketika beberapa penonton DWP, termasuk warga negara Malaysia, dihentikan oleh individu yang mengaku sebagai polisi selama acara berlangsung. Mereka dimintai menjalani tes urin dan pemeriksaan administratif. Meskipun hasil tes menunjukkan negatif dari narkotika, para penonton tetap diminta menyerahkan uang untuk mendapatkan kembali dokumen pribadi seperti paspor. Praktik ini jelas melanggar prosedur hukum dan mencerminkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Menanggapi laporan tersebut, Divisi Propam Polri langsung bertindak dengan mengamankan setidaknya 18 personel polisi yang diduga terlibat. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 34 orang yang berasal dari berbagai satuan, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Penyelidikan masih terus berjalan untuk mengidentifikasi peran masing-masing individu dan memastikan hukum yang sesuai. Menurut Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, ada 2 klaster yang teridentifikasi dalam kasus ini. Klaster pertama adalah pemberi perintah, yaitu personel dengan pangkat lebih tinggi yang diduga menginstruksikan tindakan pemerasan. Klaster kedua adalah pelaksana di lapangan, yakni personel yang langsung melakukan pemerasan terhadap korban. Pembagian ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dimintai pertanggungjawaban. Kasus ini memunculkan reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak pihak mendesak agar para pelaku diberi sanksi tegas, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat. Tindakan ini dianggap penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sekaligus memberi pesan kuat bahwa pelanggaran serupa tidak akan ditoleransi di masa mendatang. Citra Indonesia di mata internasional juga terdampak akibat kejadian ini. Beberapa media asing, terutama Malaysia, melaporkan insiden tersebut dengan nada yang sangat kritis. Hal ini merusak reputasi pariwisata Indonesia yang seharusnya menjadi tujuan ramah bagi wisatawan asing. Dampak terhadap hubungan bilateral dengan Malaysia juga menjadi perhatian. Kasus ini berpotensi mempengaruhi pandangan warga Malaysia terhadap Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian yang cepat, transparan, dan tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak semua wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dalam skala yang lebih luas, insiden ini menunjukkan pentingnya edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Wisatawan, baik domestik maupun asing, perlu mengetahui prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari menjadi korban penyalahgunaan wewenang. Selain itu, sebagai penyelenggaraan acara internasional juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan peserta. Protokol kerjasama yang lebih ketat antara penyelenggara dan aparat keamanan dapat membantu mencegah insiden seperti ini di masa yang mendatang. Selain itu, keberadaan pos pengaduan di lokasi acara dapat memberi ruang bagi peserta untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan. Kasus ini memberikan pelajaran bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan waspada dalam berinteraksi dengan aparat di lapangan. Memahami hak-hak dasar dan prosedur hukum dapat membantu masyarakat melindungi diri dari kemungkinan penyalahan guna wewenang. Sebagai langkah ke depan, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat, terutama dalam konteks acara-acara besar. Peraturan yang lebih jelas dan pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah tindakan-tindakan melawan hukum. Secara keseluruhan, kasus dugaan pemerasan ini mencerminkan
tantangan yang dihadapi dalam membangun institusi yang lebih bersih dan profesional. Langkah-langkah yang tegas, transparan, dan konsisten akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa